Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-7. Materinya tentang teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. 1. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingkus teori. Berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Kemudian ada baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan konkretnya lain pula. Kemudian kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah yang terlalu luas lingkupnya dan yang bertanggung jawabnya pidana. Kemudian ada kesulitannya itu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Kemudian ada teori individualis. Teori individualis mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasikan, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesuai kejadian, yaitu post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari serangkaian syarat yang dilihat itu sendiri. Tokoh pengarut dari teori individualis adalah Birkmayer, kemudian ada Bindingnya, terus ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante pectum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan yang manusia yang dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman yang umum terjadi. Kemudian ada menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari yang dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada satu penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah yang oleh pelaku dapat diketahui, yang diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan yang pelakulah yang menentukan akibat dari sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Cleese. Kemudian ada pandangan secara objektif, yaitu yang dianggap sebagai penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian yang pada pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Cleese atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayang-bayangkan yang akan terjadi atau terjadinya suatu akibat. Kemudian ada tinjauan terhadap teori kausalitas. Satu, dari teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, dari teori von Cleese ini dianggap sesuatu dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kemudian atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Dalam teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam pendapat IPS, khususnya ilmu pidana. Kemudian ukuran dari sebab adalah peraturan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya dengan sebab akibat.
Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta karena tidak memindahkan wesel ketika kereta api lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori ini tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungan antara jabatan dengan akibat yang timbul. Dan seseorang tidak dapat berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis maupun tidak tertulis.